Halo Sobat Elik, balik lagi sekarang bareng gue Alki dari Indora Channel. Dan kali ini gue berkolaborasi dengan Elik Indonesia. Dan kali ini gue lagi ada di Harapan Indah, tepatnya di daerah Bekasi lah ya. Dan ini gue lagi ada di bengkel yang benar-benar digandrungi sama anak-anak muda zaman sekarang, yaitu bengkel Vespa Matic. Siapa sih yang nggak tahu Vespa dan siapa sih yang nggak pengen punya Vespa ya? Jadi di sini gue akan bongkar apa aja yang ada di bengkel ini dan apa saja produk Elik yang ada di bengkel F2 Garage Scooter ini. Yuk, kita langsung lihat apa aja yang ada di bengkel ini dan kita langsung ketemu sama ownernya yaitu Om Edo. Yuk. Om, salam kenal. Salam kenal. Dengan Om siapa nih? Saya namanya? Edo. Oke, dengan Om Edo ya teman-teman ya. Jadi di sini Om Edo adalah posisinya apa nih Om di sini? Saya owner di F2 Garage. F2 Garage ya. Dan boleh tahu nggak sih Om, F2 Garage itu maknanya apa sih? Ini sebelum kita tanya yang lain-lain ya. Betul. Apa sih artinya? Itu sebenarnya makna arti dari anak saya sendiri. Untuk karena saya pencinta motor dari dulu, saya perlu garasi dan F2-nya itu dari anak saya sendiri. Jadi gitu. garasi anak sendiri. Garasi anak sendiri. Jadi ini selain bengkel juga warisan juga ya. Warisan juga. Wah, keren. Maknanya kita udah dapat nih ya, F2 Garage ya. Oke. Dan kalau saya lihat kan di sini memang benar-benar Vespa nih Om ya. Dari depan, dari kita lihat di pelangnya sampai kita masuk ya. Itu semuanya rata-rata Vespa nih, sobat. Ada Vespa. Nah, ya. Jadi bengkel ini sendiri sebenarnya saya spesifikasi untuk kelas Matic sebenarnya, skuter Matic. Jadi seiring berjalan dan ada beberapa komunitas di sekitaran Harapan Indah yang sering nongkrong di sini kebetulan Vespa. Jadi lama-kelamaan memang kita kerucutkan ada juga Vespa mayoritas Vespa juga sih memang selain Matic yang lain. Iya gitu. Jadi mayoritas memang di sini sobat Vespa ya rata-rata Om ya. Oke, Vespanya apa Om rata-rata yang suka mampir di sini nih? Banyak sih ya. Untuk di tipe Vespa itu berbagai macam tipe dari mulai SLX, Sprint Primavera GTS pun masuk di sini semua. Oke, jadi dari segala macam Vespa dari berbagai kelas juga ya. Kelas yang low, mid sampai high ya. Oke, siap. Oke Om, kalau boleh tahu Om udah berapa lama nih bengkel ini? F2 Garage itu berdiri dari 2017 akhir ya. Cuman kita bengkel mulai bergeraknya untuk mengerucut ke skuter Matic itu 2018 akhir. 18. Awal-awal kita masih bengkel campuran lah ya. Bengkel campur ya. Oke. Jadi fokus di Vespa itu alasannya apa sih Om? Selain tadi kan banyak yang ngumpul kebetulan dari Vespa. Apa Om ada kedekatan sendiri gitu dengan Vespa itu? Benar. Kalau Vespa itu memang saya suka juga udah lama juga gitu ya. Selain kalau Vespa itu kan kesannya vintage ya, klasik gimana gitu kan. Dan premiumnya juga dapat juga karena apa? Karena jarang gitu kan. Jadi nggak semua orang pakai Vespa gitu Om ya. Jadi betul. Tapi sekarang udah mulai banyak. Jadi buat teman-teman yang pakai Vespa nih memang eksklusif ya Om ya. Vespa itu betul. Ya makanya di TikTok juga rame tuh. Rame banget. Dari mulai kelas kecil sampai high-nya. Iya. Oke, nah spesifik nih Om ya, kita mau tanya tentang pengereman nih dari Elik ya. Kan di sini Elik ini kan kalau kita lihat Om banyak nih, kalau misalnya pasang kampas Elik itu selalu ngetek kita gitu ya. Ngetek di @elik_indonesia itu di Instagram. Nah, kalau boleh tahu Om, demand-nya kampas rem Elik tuh di sini gimana Om? Nah, untuk kampas rem Elik terutama di Vespa ya, aku gunakan untuk kegiatan bengkel sehari-hari. Karena selain produknya itu premium, dia kualitasnya memang bagus, Elik. Dan tentunya harganya masih masuk untuk di kalangan bengkel kita di aftermarket kayak kita gini. Dengan kualitas segitu, dapat harga yang lumayan masih masuk lah Om ya. Masih masuk. Betul. Kalau gue baca nih ya, kayaknya Om Edo nih tahu nih bahwa Elik itu masih masuk di segala kalangan lah ibaratnya gitu Om ya. Betul sekali. Buat bengkel masih cuannya masih masuk, buat konsumen juga nggak begitu mahal. Tapi kualitasnya dong. Tapi kualitasnya itu dia. Nah kita tahu lah ya kalau kampas rem Elik itu kan memang udah seramik premium ya Om ya bahannya ya. Jadi dia juga ramah lingkungan. Pastinya juga dia lebih menggigit dalam pengereman. Nah, boleh tahu dong Om, ini kan Om banyak ngobrol nih sama teman-teman Vespa semuanya ya. Ada nggak sih Om yang
testimoni gitu ya dari pihak mereka gitu ya tentang kampas rem elik gini gitu. Tentang kampas rem elik, anak komunitas memang ada beberapa yang bilang kampas rem elik itu lumayan awet dan lumayan pakem gitu loh. Oh gitu. Jadi mereka ya kalau ditanya kita tanpa kasih tahu pun pakai elik oke, nggak perlu ada tawar menawar atau gimana gitu kan. Karena mungkin udah tahu ininya ya apa namanya brandnya dan udah tahu ininya pastinya kualitasnya. Oke, jadi kualitasnya memang udah tahu. Nah, kalau boleh tahu Om di sini misalnya ada motor-motor yang masuk. Ya. Andai kata mereka pengen ganti kampas rem ada elik ya gitu. Ada ya, dong, kita ada produk elik untuk kampas rem skuter matic terutama Vespa ya. Dari mulai SLX Primavera Sprint GTS kita tersedia di sini. Oke, jadi lengkap ya sobat lengkap ya. Dong. Kalau mau ganti kampas rem elik bisa ke sini. Pasti. Oke. Mampir aja untuk sekitaran Bekasi Harapan Indah di FC Garage. Siap. Nah, satu lagi nih Om, boleh tahu nggak sih udah berapa lama sih nyetok kampas rem elik gitu di sini ya? Kita jujur ya, kalau nyetok kampas elik itu udah dari awal. Dari awal, berarti dari 2017? Dari 2018. 18 ya, oke, dari 18, oke. Iya betul. Kita udah stok itu dari mulai anak Vespa pakai kita langsung go. Kita pakai langsung. Ya, jadi itu ya sobat ya. Jadi kalau mau cek gitu ya, nanti testimoninya juga bisa. Langsung tanya ke Om Edo di sini ya. Siap. Oke. Nah, kita balik lagi nih Om ke Vespa Om ya. Jadi Vespanya nih kan kalau kita lihat banyak yang udah dimodifikasi semuanya ya Om ya. Ini modifikasinya dalam hal apa aja kalau di sini? Ya, kebanyakan kalau di sini kita ada beberapa modifikasi kayak selain aksesoris yang diganti, kayak handle, pokoknya aksesoris yang aftermarket dia ganti dan dia juga upgrade kirian di bagian sektor CVT. Oke. Jadi untuk performa di awal Vespa gitu-gitu kan, tarikan awal dia biasa upgrade CVT kayak gitu-gitu. Yang simpel-simpel itu kirian. Jadi di sini juga performance juga oriented bisa ya Om ya? Bisa dong. Orientasi performa, terus juga kosmetik buat Vespa-nya juga bisa di sini ya. Biar tambah ganteng. Iya benar-benar. Jadi kan kalau teman-teman lihat ya di TikTok apa di IG di FB gitu kan sering banyak yang pakai Vespa hedon gitu ya. Mungkin salah satunya modif di F2 Garage ini gitu. Oke. Om, kita mau tanya lagi nih. Vespa ini kan kalau kita bicara kirian ya, dia kan memang cukup signifikan tuh pasti kenaikan performance-nya gitu ya. Betul. Ada nggak sih Om kasus di sini tuh Vespa itu yang gredek gitu ya, CVT-nya? Ada juga. Jadi kayak CVT itu kan harus dirawat secara berkala, kan? Jadi kalau jangka waktunya 2 bulan atau 3 bulan tuh dia udah mulai ada kotoran di dalam itu bakalan gerdek pasti gerdek ya kan. Nah biasanya dia tune up, bersihin CVT segala macam secara berkala 2 bulan sekali kayak gitu kan. Terus dia upgrade biasanya kayak gitu kan untuk menghindari kayak tadi kecil kemungkinan untuk gerdeknya setelah upgrade. Jadi setelah upgrade itu ada kemungkinan gerdek karena memang ya namanya waktu ya, terus namanya dipakai di jalan mungkin gitu ya. Betul. Nah, ya ada tips nggak nih Om, kalau kita udah upgrade performance tuh apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu ya? Yang perlu diperhatikan biasanya kalau udah upgrade performance itu dari mulai kayak kampas gandanya, per kecil, per besar, terus puli depannya gitu kan. Itu rollernya biasanya karena dia performanya di awal tuh lebih tarikannya lebih oke gitu ya. Jadi ya roller itu cepat naik turunnya tuh cepat habis gitu loh. Roller terutama. Di roller kemudian kayak fan belt juga dia karena kan putaran di awal dipaksa cepat ya kan. Kampas ganda juga ya. Iya. Hampir semua bagian CVT sebenarnya sih. Kalau upgrade tuh perlu perawatannya maksimal tuh 2 bulan udah harus dicek lagi ya. Dicek lagi. Jadi ya sob, kalau misalnya kalian mau upgrade performance ya jangan tanggung-tanggung ya Om ya. Maksudnya kalau emang mau sekalian upgrade performance juga semuanya harus diperhatikan, termasuk ke pengeremannya juga nggak sih Om? Oh udah pasti. Iya ya. Nah setelah performa itu dinaikkan kan otomatis tarikan motor jadi lebih enak. Pengereman pun harus lebih enak. Karena safety kan, menjaga keselamatan juga di jalan kan. Sekarang kalau ibaratnya mesin kenceng, pengeremannya kurang bahaya dong. Iya, benar. Betul. Ya
ya gitu ya Sob ya, kalau kalian pengen modifikasi motor gitu ya, jangan tanggung-tanggung sampai ke pembersihannya gitu ya, Iya, berkalanya, berkala. rutin, dan juga pengeremannya juga ini harus diperhatikan. Harus gitu ya. dong. Karena nggak lucu motor udah kenceng, misalnya udah keren-keren, udah kenceng, tapi remnya ngeloyor. Wah, itu bahaya. Itu. Itu bukan hanya menyangkut dari kekerenan motor, tapi jiwa kita juga jiwa ya kan. juga jadi Pengereman itu penting mengancam itu. banget, mengancam. Iya, benar-benar. Pakai elik pastinya. Iya benar-benar pakai elik nih. Om, ini satu lagi pertanyaan nih Om. Ya. Kalau dari bengkel ini ya, selama berjalan ini kira-kira ada nggak sih Om yang pakai kampas rem elik itu repeat order gitu ya, berkali-kali gitu ya? Ya, banyak sekali. Memang kebetulan karena kita stoknya elik aja gitu kan. Memang dia nggak ada keluhan sama sekali sih untuk repeat order kayak gitu. Untuk ya kita pakai kampas rem belakang, depan, belakang ya elik gitu aja. Oke. Dan ada apa ya, testimoni apa sih Om sebenarnya dari mereka gitu ya, penggunaan kampas elik? Karena sejauh ini nggak ada keluhan ya, keluhan. Jadi mereka bilangnya so far aman gitu kan, pengereman ya wajarnya masa waktu habisnya si kampasnya itu wajar. Jadi pemakaian dia setelah saya tanya, ini motor dipakai buat harian gitu kan, hampir berapa bulan kemudian gitu kan. Jadi kampas remnya mereka ya wajar, kayaknya emang udah harus ganti kayak gitu-gitu. Terus memang nggak ada keluhan untuk kayak nyelonong apa-apa kayak gitu, nggak ada. Jadi normal gitu kan. Ya. Jadi, itu untuk yang standar ya Om ya. Standar. Nah, apalagi nanti kalau ada yang sport nih. Wah, itu perlu itu. Kalau ada yang sport lebih menarik lagi. Mantap ya kayak teman-teman itu kayaknya. Bener-bener. Oke, siap. Oke Om. Terus kira-kira dari Om Edo sendiri nih, F2 Garage ya, apa sih harapan Om terhadap brand Elix ke depannya? Ya, ke depannya brand Elix itu kan sejauh ini kalau di Vespa masih di pengereman ya, depan belakang betul. Untuk di tipe ini udah masuk, udah ada. Nah, kayaknya sih di bagian sektor CVT kayaknya di bagian sektor CVT kayaknya harus ada yang racingnya juga kayaknya nih. Nih tolong nih Elix didengerin ya. Pengereman, kampas harus ada yang racing. Sih. Apalagi kalau ada kampas gandanya untuk Vespa. Sport. Cocok. Mantap. Elix tolong dengerin ya. Itu perlu itu dicatat. Siap Om. Kayaknya lebih asik lagi. Mantap. Jadi Elix tolong dengerin ya, yang sport tolong dong nih buat Vespa nih, biar bisa buat teman-teman yang pengen lebih responsif, nggak usah modif mesinnya, main kirian aja udah cocok. Kirian sama pengereman udah deh, cocok deh. Pas banget. Mantap. Terakhir bisa buat harian, bisa buat sedikit selap-selip. Nah, cocok. Mantap. Oke Om, terakhir. Kasih dong Om, tolong 3 kata aja buat Elix Indonesia. Pakem, keren, harus racing. Itu 4 kayaknya. Nggak apa-apa kita bikin 3. Nggak apa-apa kita bikin 3. Keren, racing. Udah racing ya, oke. Oke, kayaknya menarik nih kalau kita nanti bawa yang sport ya Om, yang racing. Harus dong. Oke, siap-siap. Jadi masukan juga buat Elix Indonesia. Oke Om Edo, terima kasih banyak nih Om udah dijamu di sini ya. Jadi buat teman-teman yang rumahnya di sekitaran Bekasi Harapan Indah dan punya Vespa ataupun skuter Jepangan boleh ya. Silakan mampir di sini. Mampir ya. Boleh nanti kalau mau cari kopi-kopi juga boleh atau mau cari performance part, mau cari kampas rem Elix supaya lebih pakem bisa di sini. Pasti selalu ready ya. Pasti selalu siap. ready. Oke Om, terima kasih lagi. ya. Terima kasih Sobat Elix. Sampai bertemu di video lainnya. Gua Alki dari Norit pamit. Bye.